اقرأ باسم ربك الذي خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus panitia penyelenggara Yayasan Adab Ihsan Mulia, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita tentu bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan masjid-masjid kita menjadi lebih baik. Ikut acara ini Pak, itu bukan membuat masjid kita menjadi mudah. Mengikuti acara ini tidak membuat mengurus masjid tambah gampang. Pulang dari sini mungkin Bapak jadi pusing. Ini dari mana harus memulainya, bagaimana melakukannya, karena banyak persoalan-persoalan di masjid kita. Bapak boleh kirim SMS atau WA ke nomor saya. Bapak sebutkan nama, terus apa masalah di masjid Bapak yang Bapak rasakan. Ke nomor boleh dicatat 0812 8376 1455. Itu nomor saya yang kedua. Kalau istri baru yang pertama. Jadi sekarang banyak orang poligami nomor. 0812 8376 1455. Silahkan Bapak kemukakan apa problematika, apa masalah yang Bapak rasakan di masjid Bapak masing-masing. Ini ngomong-ngomong, yang ikut acara ini pengurus masjid semua? Pengurus masjid? Ada nggak yang bukan pengurus masjid? Bapak bukan pengurus masjid? Ya, apa-apa, nanti kan tahun depan jadi pengurus masjid. Iya, bagaimana tahun depan jadi pengurus masjid Pak Ustaz, orang ketuanya belum mati-mati. Sebab ada tuh pengurus masjid yang dari zaman kita remaja, zaman kita kecil, kayaknya yang jadi ketua Bapak itu terus ya, dari dulu. Ada yang satu, dia habis bagaimana orang yang belum meninggal katanya begini. Ketika dia meninggal, kepengurusan turun ke anaknya. Emang kenapa? Ini kan masjid wakaf dari kakeknya. Ya nggak apa-apa kalau dia memang mampu ngurus masjid. Yang repot kalau dia nggak bisa, nggak mampu, bahkan nggak pernah ke masjid. Preman dia. Karena kakeknya mewakafkan tanah, akhirnya si preman jadi ketua masjid. Begitu. Kalau dalam masalah keuangan, preman itu biasanya tidak transparan. Kalau kita bayar parkir, itu ada karcisnya nggak kalau mau preman? Nggak ada.
Baik. Nah, saya khawatir aja ada masjid-masjid diurus dengan gaya preman, meskipun pengurusnya bukan preman, tapi gaya preman. Jadi banyak nih masalah yang mau kita bicarakan. Maka nggak cukup acara kita cuma sampai sore ini, itu nggak cukup. Efektifnya kan berarti sekitar 4 jam ya. 4 jam ini materi. Ini kan dari jam 10 nih, kurang dikit zuhur 2 jam. Terus nanti sampai jam berapa selesai? 12.15. Bukan, maksudnya sampai sore jam berapa? Jam 3. Kan berarti efektifnya kira-kira 4 jam. Nah, saya bikin sekolah manajemen masjid sedang berlangsung. Ini acaranya 4 bulan. 4 bulan. Sekarang mau diomongin 4 jam. Ya. 4 bulan itu bukan berarti setiap hari, seminggu sekali, 16 kali pertemuan. Jadi saya bikin sekolah manajemen masjid di Masjid Al-Insan, Fatal Senayan. Kalau stadion Senayan itu pintu barat, nyebrang itu jalan Fatal Senayan. Dari Permata Hijau arah Senayan di PRI, nanti ketemu dengan Masjid Al-Insan. Lembaga saya, Khairul Ummah, itu berkantor di situ sekarang. Maklum saya nggak punya tempat, jadi di mana aja tempat yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan, saya manfaatkan. Saya nggak mikirin punya tempat, punya gedung, itu saya nggak mikirin itu. Ya, yang penting ada gedung, ada tempat yang bisa dipakai. Gitu. Sudah dari tahun 90 Khairul Ummah itu sampai sekarang. Saya jadi ketua dari tahun 95, nggak ada yang mau gantiin. Ya, mungkin karena nggak ada gajinya. Kalau ada gajinya mungkin banyak juga yang mau. Baik, ini buku saya soal masjid, nanti dibaca. Kalau saya tuh sebagai penulis, saya pengen buku saya itu dibaca. Nggak beli nggak apa-apa, yang penting baca. Sebab ada orang udah beli buku nggak dibaca, plastiknya juga belum dilepas. Nah, itu begitu. Jadi yang penting baca, nggak harus beli. Cuma biar supaya bisa baca, ya bagusnya beli. Sebab kalau minjem suka lupa ngulangin. Bukan lupa ngulangin, malah ngunyain. Lu minjem buku gua kemana? Kapan gua minjem, katanya begitu. Ya, lu lupa minjem buku. Enggak minjem gua ini punya gua. Ngunyain itu namanya. Ada ya begitu nggak orang? Orangnya hadir ya? Jadi ini buku soal masjid, panduan memakmurkan masjid. Ini buku udah 12 kali cetak ulang. Diterbitkan juga oleh Doa Insani dengan cover yang lux, harganya lebih mahal. Nah, ini buku saya yang terbaru soal masjid, melayani jamaah masjid. Masjid itu harus melayani jamaahnya. Selama ini masjid itu kurang melayani jamaahnya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mau masuk di pintu masuk, wah itu di pelataran sudah ada air minum, air zam-zam lagi. Air zam-zam. Ada air minum. Masuk ke dalam, wah banyak sekali tuh air minum di mana-mana itu, di banyak titik. Di masjid kita ada air minum nggak? Kadang-kadang air wudhu aja nggak ada. Itu kadang-kadang. Itu contoh melayani. Di Masjidil Haram itu Quran ada di mana-mana. Di Masjid Nabawi Quran di mana-mana. Di masjid kita Qurannya banyak. Quran di depan doang, di dekat imam. Yang tengah, yang belakang, yang sayap kanan, sayap kiri nggak ada Quran. Padahal itu masjid saldonya berapa? Duitnya berapa? Baik.
ini kalau ibarat film, cuplikan-cuplikan dulu kan? Cuplikan-cuplikannya dulu. Baik, ini melayani jamaah masjid. Buku saya terbaru. 80 masalah masjid. Ada 80 masalah masjid. Makanya tadi Bapak silahkan SMS WA ke nomor saya. Siapa tahu masalahku jadi tambah 100. Ini 80 berdasarkan orang nanya, orang SMS, orang email, orang mau nanya di forum seperti ini. Saya himpun, saya jawab, dibukukan menjadi 80 masalah masjid. Bisa jadi apa yang Bapak mau sampaikan ada di sini. Kunci jawabannya udah ada. Jadi nggak usah saya jawab. Ini mencintai masjid. Alhamdulillah yang udah dapet. Ini buku harus saya cetak ulang. Mungkin tinggal berapa eksemplar. Saya harus cetak ulang buku ini. Pernah dicetak ulang juga oleh Kementerian Agama. Buku apa ini? Buku proyek Kementerian Agama. Itu saya kasih judul mencintai masjid untuk mengingatkan kita semua bahwa masjid itu harus kita cintai. Bahwa kita nggak cocok sama pengurus, jangan menyebabkan kita tidak datang ke masjid. Kan ada tuh orang kalau nggak cocok sama pengurus dia nggak datang. Beda pendapat dia nggak datang. Datang ke masjid kalau dia mencintai masjid. Nah di buku ini meskipun bukunya kecil tapi ada poin-poin penting masalah pendanaan, masalah imam. Baik, adab terhadap masjid dan hari Jumat. Kalau ke masjid itu apa adabnya? Misalnya kalau ke masjid itu menggunakan pakaian yang baik. Kan banyak orang ke masjid pakaiannya belum baik. Ada peserta anak muda ikut pelatihan seperti ini di Masjid Astra, Sunter. Ketika mau sholat, saya lagi sholat sunat, qobliyah zuhur. Dia juga lagi sholat di sebelah saya. Setelah selesai, assalamualaikum. Saya lihat celananya robek di bagian dengkul, celana jeans. Saya bilang, Dek, ini nggak boleh deh buat sholat celana ini. Oh iya Pak, nggak boleh ya? Iya nggak boleh, ini kan aurat. Ya kalau begitu saya keluar dulu Pak, mau beli handi plus. Jadi bukan kulitnya yang luka, celananya yang luka. Itu contoh. Ini kan adab datang ke masjid. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Itu artinya apa? Kalau datang ke masjid semuanya mesti wudu. Semuanya mesti menutup aurat. Tapi banyak orang ke masjid belum wudu, akhirnya masuk ke masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Baik. Terakhir, buku beginilah seharusnya memakmurkan masjid. Itu isinya cerita-cerita dari kehidupan Nabi dan para sahabat yang berkaitan dengan masjid, yang ada hubungannya dengan masjid. Sekarang ada orang suka mempersoalkan, kenapa di masjid kalau ada orang meninggal diumumkan pakai speaker, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nggak ada contohnya dari Nabi. Memang Nabi pakai speaker dulu masjidnya. Mengumumkan itu katanya nggak ada contohnya dari Nabi. Siapa bilang nggak ada contohnya? Dulu Nabi datang ke masjid. Kalau Nabi datang ke masjid, mesti Nabi melihat seorang wanita namanya Mahjanah. Tapi kali ini udah 3 hari datang ke masjid, nggak melihat yang namanya Mahjanah itu.
Akhirnya sahabat ditanya oleh Nabi, Mak Janah kemana ya? Kayaknya udah 2 atau 3 hari ini kok nggak kelihatan. Ya Rasul, dia kan udah meninggal 3 malam yang lalu. Loh, ya tentu saja Nabi innalillahi ya. Tapi kemudian Nabi mempertanyakan, kenapa saya nggak dikasih tahu? Ya dia kan orang biasa-biasa saja ya Rasul. Lagi pula meninggal di waktu malam, engkau sudah istirahat, jenazahnya kami urus langsung. Kalau kita kan nungguin besok nguburin kan gitu, ini langsung. Sampai sekarang di Mekah, Madinah, habis sholat isya, sholat jenazah, kan gitu. Habis sholat isya, sholat jenazah. Habis sholat maghrib, sholat jenazah. Habis sholat asar, sholat jenazah. 5 waktu sholat ada aja tuh sholat jenazah. Itu langsung dikuburin. Orang Sunda biasanya begitu juga. 12 malam dikuburin. Baik. Nah, kasih tahu saya dong kalau ada orang meninggal. Di mana kuburannya? Akhirnya Nabi diantar ke kuburan. Ini ya Rasul kuburannya. Sesudah ditunjukin ini kuburannya, Rasul kemudian sholat di situ. Sholat gaib. Karena jenazahnya udah dikubur, sholat gaib. Kan sholat nggak boleh ngadep kuburan Pak Ustaz. Iya nggak boleh. Nah ini kan sholat jenazah. Jenazah juga kalau kita lagi sholat jenazah ada mayatnya di depan kita. Makanya sholat jenazah itu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud gitu. Gitu kalau sholat jenazah itu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Itu sholat paling enteng dikerjakan, paling ringan, cuma 4 takbir, tapi pahalanya besar, segede gunung Uhud. Begitu. Jangan sampai ada jamaah kita ditanya, Pak, tadi Bapak kenapa nggak ikut sholat jenazah? Ada teman kita meninggal, sebenarnya saya mau sholat jenazah, cuma saya kurang sehat. Ini pinggang nih sakit, kena saraf kejepit. Jadi kalau ruku sakit banget. Pak, ini sholat jenazah, Pak, nggak pakai ruku. Oh, nggak pakai ruku? Nyesel saya. Masih nggak ngerti aja sholat jenazah nggak pakai ruku. Baik. Apa istimewanya Mak Janah sampai Nabi merasa kehilangan? Dia bukan orang istimewa di mata para sahabat, tapi di mata Nabi dia istimewa. Mak Janah itu bekas budak, secara fisik dia orang Afrika. Tapi Nabi memuliakannya, Nabi menghormatinya. Memang kenapa? Karena dia sehari-hari suka membersihkan masjid. Makanya Nabi itu kalau datang ke masjid mesti melihat dia. Kenapa? Dia membersihin masjid. Gitu. Kalau kita kan ada marbotnya, tapi kapan dia membersihin saya nggak tahu. Nggak pernah melihat membersihin masjid. Makanya masjidnya nggak bersih. Nah, baik. Ini ada 135 cerita model-model begitu tadi. Saya himpun dari asbabun nuzul, saya himpun dari riwayat sahabat, saya himpun dari hadis. Baik, kita lanjut sekarang. Masjid itu penting, Pak. Paling tidak ada 2 peristiwa yang memberi isyarat pada kita tentang pentingnya masjid. Pertama, Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa penting Isra Mi'raj. Ternyata peristiwa sepenting Isra Mi'raj itu disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Itu nggak disebut
dari Mekah ke Palestina ke seluruh itu, tapi dari masjid ke masjid. Isyarat buat kita tentang pentingnya masjid. Yang kedua, hijrah. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini memberi isyarat pada kita tentang pentingnya masjid. Kenapa? Rasulullah hijrah ke Madinah, 400-an kilometer ditempuh. Jalanannya bukit-bukit bebatuan. Rutenya rute alternatif yang tidak biasa ditempuh orang kalau mau pergi ke sana. Kenapa? Tentu lebih sulit ini perjalanan, lebih jauh. Ada orang asli Depok, orang Betawi. Orang Betawi itu punya istilah, itu jalannya disebut ngelawang. Tahu ngelawang? Agak muter gitu, jalan yang tidak biasa orang tempuh, jadi lebih jauh. Nabi ini dari Mekah ke Madinah jalannya, rutenya ngelawang. Nah, kenapa situasinya tidak aman? Sebab Nabi mau ditangkap, mau dibunuh orang kafir. Ternyata Nabi mampir di suatu kampung namanya Kuba. Ternyata Nabi mampir di Kuba 4 hari. Itu mampirnya bikin masjid, yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. 4 hari Nabi selesai bikin masjid. Ini ada masjid di kampung kita 14 tahun juga nggak selesai. Ya mungkin Nabi bikin masjidnya sederhana, Pak Ustaz. Ya mau sebenarnya lu bikin masjid mewah-mewah, duitnya nggak ada. Bikin masjid mahal harganya, akhirnya minta sumbangan. Di mana? Di pinggir jalan. Itu dulu di pinggir jalan itu. Kalau sekarang mau di tengah jalan. Kalau saya jadi gubernur saya larang. Kalau saya jadi wali kota, jadi bupati saya larang. Sini proposalnya. Oh itu kok, jangan ngelarang doang bisanya. Begitu. Sekarang kan mau dilarang juga ini demo. Jangan demo tanggal 2. Ya kalau nggak mau demo ya penjarakan Ahok, selesai. Nggak jadi demo. Baik. Jadi bikin masjid Kuba, dan itu isyarat juga buat kita. Nama masjid boleh pakai nama kampung, namanya Masjid Kuba, nama kampung. Boleh pakai nama kota, boleh. Makanya di Jakarta itu ada Masjid Sunda Kelapa, Masjid Sunda Kelapa. Ini di Depok ada Masjid Cinere, maksudnya Depok ya, Cinere. Masjid Raya Cinere, boleh. Di Bintaro ada Masjid Raya Bintaro Jaya, sektor 9, boleh. Ada Masjid Raya Batam di kota Batam. Masjid pakai nama orang juga boleh. Orangnya udah meninggal, diakui sebagai orang baik, diabadikan namanya menjadi nama masjid, boleh. Masjid Cut Mutia di Menteng, Masjid Cut Nyadin di Menteng, boleh. Pahlawan dari Aceh diabadikan namanya, oh luar biasa itu Cut Mutia, difilmkan dulu. Saya tuh kalau ada film sejarah saya nonton. Kalau yang agak punya inspirasi dari sisi sejarah atau tentang pokok, saya suka nonton. Post Cokro Aminoto, itu nonton.
Boleh juga tuh di masjid nonton bareng film Host Cokro Aminoto, film Cut Nyati. Masih ada nggak ya videonya, CD-nya gitu, cari, jadi nonton bareng. Apa tuh anak remaja masjid ajak nonton, bukan di tempat sholat tapi ya itu sih diambil. Tapi itu juga bisa jadi kegiatan, acaranya nonton film. Apa-apa. Masjid kan punya fokus. Itu kan istilahnya dari, kalau CD kan dari komputer. Nah itu boleh pakai nama orang, Cut Mutia, Cut Nyati. Jangan mentang-mentang orang Aceh bikin masjid namanya Cut Pari, ya aman. Gitu ya. Banyak tuh masjid pakai nama orang. Di Taman Mini ada masjid, bukan Atin, di Ponegoro, Pangeran di Ponegoro. Kalau masjid Atin itu bukannya Ibutin, itu dari Wati ini Zaitun, cuma kedengarannya aja dekat-dekat. Kalau Kubah Mas masih apa namanya? Dian Al-Mahri. Orangnya masih ada? Masih ada. Ya mudah-mudahan benar sampai mati gitu. Jangan sampai ada, saya nggak tahu ya, Ustaz Arifin Ilham itu dulu masjid itu namanya apa? Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi. Sesudah Muammar Gaddafi meninggal, diganti dengan Azikro. Saya nggak tahu kenapa. Tanya aja sama Arifin Ilham. Jangan nanya saya. Saya juga waktu ketemu belum sempat nanya, nggak nanya. Ya. Jadi masjid pakai nama orang boleh. Nah, Nabi setelah itu lanjutkan perjalanan ke Madinah. Sampai di Madinah itu bikin masjid, yaitu Masjid Nabawi. Hari Kamis kemarin, Rabu, Kamis, Jumat, saya ke Nunukan, Kalimantan Utara, provinsi terluar berhadapan dengan Malaysia. Nunukan itu kan Kaltara provinsi baru, ibu kotanya apa ya, Tarakan bandaranya. Nah itu Nunukan, dari Tarakan naik pesawat lagi. Jadi 3 kali naik pesawat, Jakarta Balikpapan, dari Balikpapan ke Tarakan, transit itu kan. Dari Tarakan naik pesawat lagi yang lebih kecil ke Nunukan. Ini kota kabupaten baru. Itu dibangun Islamic Center Nunukan. Masjidnya besar, segede Masjid Atin. Tapi di situ kosong, nggak ada penduduknya. Saya lagi mikir ketika datang ke situ, siapa yang sholat ke sini? Penduduknya jauh. Emang itu planningnya mungkin 5-10 tahun ke depan, tapi masih duluan yang terjadi. Ada dekat situ kantor bupati. Nah, maksudnya besar, bagus. Baik, ini hijrah Nabi itu begitu. Isyarat buat kita tentang pentingnya masjid. Nah sekarang di mana letak pentingnya masjid? Pertama, masjid itu sarana pembina iman. Masjid itu sarana pembina iman. Iman kaum muslimin harus dibina di masjid.